Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sofia Radila. Pada video ini kita akan membahas materi sejarah tentang kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang ada di Nusantara. Baik, apa saja kerajaan-kerajaan tersebut? Tetap nonton video ini sampai habis dan jangan di skip ya. Baik, yang pertama yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan bercorak Hindu tertua di Nusantara yang berdiri pada abad ke-4 Masehi. Kerajaan Kutai ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di tepi Sungai Mahakam. Peninggalan terpenting dari kerajaan Kutai ini yaitu ditemukan 7 prasasti Yupa dengan bertuliskan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Nah, berdasarkan prasasti Yupa yang ditemukan ini, diketahui bahwa raja pertama yang memerintah yaitu bernama Kudungga. Raja Kudungga mempunyai putra bernama Asmawarman. Raja Asmawarman ini disebut sebagai Dewa Asuman ataupun Dewa Matahari. Asmawarman mempunyai 3 orang putra, namun yang terkenal bernama Mulawarman. Raja Mulawarman ini terkenal karena ia adalah raja terbesar pada masa keemasan kerajaan Kutai. Lalu kerajaan Kutai ini berakhir pada saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharmasetia tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kertanegara ke-13. Lalu yang kedua yaitu Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini merupakan kerajaan bercorak Hindu yang berdiri pada abad ke-4 Masehi. Wilayah kerajaan Tarumanegara berada di barat Pulau Jawa. Kerajaan Tarumanegara ini didirikan oleh raja yang bernama Jaya Singawarman, dan pada masa keemasannya, kerajaan Tarumanegara ini dipimpin oleh raja yang bernama Purnawarman. Adapun beberapa prasasti peninggalan kerajaan ini yaitu Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Lebak, Prasasti Ciareten, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Jambu, dan Prasasti Pasir Awi. Selanjutnya yang ketiga yaitu Kerajaan Kalingga atau Holi. Kerajaan Kalingga ini terletak di Jawa Tengah. Kerajaan Kalingga ini merupakan kerajaan Hindu yang berdiri pada abad ke-6 Masehi. Raja yang terkenal di kerajaan Kalingga ini bernama Ratu Sima. Ia dikenal sebagai ratu yang adil dan bijaksana. Sumber sejarah dari kerajaan Kalingga ini berupa berita dari Cina dan prasasti. Satu-satunya prasasti yang ditemukan yaitu Prasasti Tukmas. Lanjut yang keempat adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan bercorak Buddha yang berdiri pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, hingga Jawa Barat. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya pada masa Raja Balaputra Dewa. Adapun faktor pendorong berkembangnya kerajaan Sriwijaya yaitu yang pertama, letaknya yang strategis yaitu di Selat Melaka yang merupakan jalur pelayaran perdagangan internasional. 2. Kemajuan perdagangan Indo-Cina di Selat Melaka. Dan yang ketiga, runtuhnya kerajaan Funan di Vietnam Selatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap kerajaan Sriwijaya. Adapun peninggalan kerajaan Sriwijaya yaitu Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuwo, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Karangbirai, Prasasti Ligor, Candi Muara Jambi, dan Candi Muara Tagus. Kita lanjut yang kelima yaitu Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram berdiri pada abad ke-8 Masehi. Kerajaan Mataram terletak di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada 2 dinasti pada kerajaan ini, yaitu Kerajaan Sailendra yang membawa kerajaan Mataram bercorak Buddha dan dinasti Sanjaya yang membawa kerajaan Mataram bercorak Hindu. Pada dinasti Sailendra, raja yang terkenal bernama Sambaratungga
yang mendirikan Candi Borobudur, Mendut, dan Candi Sewu. Samaratungga mempunyai anak bernama Raja Balaputradewa dan Pramuwardhani. Lalu Pramuwardhani menikah dengan Raja Pikatan yang merupakan pemeluk agama Hindu. Namun Raja Balaputradewa tidak setuju hingga menimbulkan pertikaian, namun akhirnya ia kalah dan pergi ke kerajaan Sriwijaya. Pada dinasti Sanjaya, Raja Pikatan membangun Candi Prambanan yang bercorak Hindu. Selanjutnya Mataram dipimpin oleh Dyah Balitung dan Empu Sendok sebagai raja terakhir. Lalu Empu Sendok sebagai raja terakhir, ia pun memindahkan kerajaan Mataram ke Jawa Timur dan membangun kerajaan baru yang dikenal dengan Kerajaan Medang Kemulan. Kemudian pengganti Empu Sendok yaitu Raja Dharmawangsa Teguh dan Airlangga. Lalu pada akhir pemerintahannya, Airlangga menyerahkan kerajaannya kepada dua orang anaknya yang bernama Jayang Rana dan Jayawarsa. Untuk menghindari perselisihan, maka kerajaan dibagi dua, yaitu Kerajaan Janggala dan Kediri. Lalu Kerajaan Kediri runtuh pada masa Raja Kartajaya dibunuh oleh Ken Arok. Lalu yang keenam ada Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari ini berdiri pada abad ke-13 Masehi. Kerajaan Singosari terletak di wilayah Jawa Tengah yang hingga akhirnya menguasai Sriwijaya. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok. Kerajaan Singosari ini berasal dari daerah yang bernama Tumapel yang awalnya dipimpin oleh Tunggul Ametung. Setelah berhasil membunuh Tunggul Ametung, Ken Arok lalu menggantikannya sebagai penguasa di Tumapel. Dan ia juga memperistrikan Ken Dedes yang merupakan istri Tunggul Ametung sebagai permaisurinya. Namun pada akhirnya Ken Arok berakhir karena dibunuh oleh Anusapati yang merupakan anak dari Tunggul Ametung. Lalu Anusapati dibunuh oleh Tohjaya yang merupakan anak dari Ken Arok. Dan Tohjaya pun mengalami hal yang serupa, yaitu dibunuh oleh Wisnuwardana yang merupakan anak dari Anusapati. Dan raja terakhir kerajaan Singosari yaitu Kertanegara yang merupakan anak dari Wisnuwardana. Pada saat kerajaan Singosari sibuk mengirimkan angkatan perang ke luar Jawa, mengalami kekeroposan bagian dalam, dan pada tahun 1292 terjadi pemberontakan oleh Jaya Katwang yang merupakan sepupu sekaligus adik ipar dari Kertanegara. Lalu dalam pertikaian itu, Raja Kertanegara pun tewas. Dan yang ketujuh yaitu Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini merupakan kerajaan Hindu yang terakhir di Nusantara, yang berdiri pada tahun 1293 hingga 1500 Masehi, yang terletak di Jawa Timur. Kerajaan Majapahit ini didirikan oleh Raden Wijaya. Jayanegara merupakan keponakan dari Raden Wijaya yang sempat memimpin kerajaan ini. Lalu selanjutnya, kerajaan ini dipimpin oleh Tribhuwana Tunggadewi yang merupakan anak dari Raden Wijaya bersama istrinya Gayatri. Pada masa pemerintahannya, Gajah Mada diangkat sebagai patih dan dikenal sebagai Sumpah Palapa. Selanjutnya, kerajaan Majapahit dipimpin oleh Hayam Wuruk yang merupakan pelopor masa keemasan kerajaan Majapahit. Namun keruntuhan kerajaan Majapahit juga disebabkan oleh Hayam Wuruk yang ingin memperistrikan Dyah Pitaloka. Baik, itulah tadi beberapa kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang ada di Nusantara. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah wawasan dan juga memberikan manfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.